Selamat siang saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mulai kebaktian kita pada siang ini. Mari saudara kita minta pertolongan Tuhan untuk kebaktian pada siang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan apabila Tuhan telah memelihara kami selama seminggu yang lalu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkat pengasihan-Mu ya Tuhan, kami bisa melewati hari demi hari. Tuhan, tiba hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Tuhan, untuk berbakti kepadamu ya Tuhan, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya ampuni segala dosa kami supaya kami layak datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, supaya mereka juga dapat tiba bersama kami dengan selamat. Bagi saudara kami yang di rumah ya Tuhan, biarlah mereka juga dapat mengikuti melalui Zoom. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami membuka kebaktian pada pagi ini. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita nyanyikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat-Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, saudara-saudara. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, Dia mengubahkan hidup kita. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian berikutnya. Mari kita nyanyikan dengan berdiri.
cobaan, pedang gelap dan kelaparan. Di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Sekali lagi yuk, mungkin ini lagu baru buat kita, tapi sepertinya lagu lama. Mari kita belajar lagu ini. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan Israel. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah datang, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Pujian berikutnya sebelum firman Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Judul firman hari ini adalah Tuhan author hidup kita. Dan Dia mengenal hidup kita, dan kita serahkan hidup kita ke dalam pemeliharanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang dan gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tatapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita memohon Roh Kudus menerangi hati kita. Ya Allah, Roh Kudus, Engkau yang bertakhta di dalam hati kami. Dialah Engkau yang mengendalikan hidup kami. Biarlah kami hidup menurut jalan yang Engkau tuntun. Bukalah mata hati kami untuk melihat dan mengerti firman Tuhan yang diberitakan dalam ibadah hari Minggu ini. Mampukan kami ya Roh Kudus, bukan hanya menjadi pemberita atau pendengar saja, tetapi juga pelaksana dari firman-Mu itu. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Dan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan membaca dari Markus 5 ayat 32 hingga 43. Tema kita dalam ibadah ini adalah Jesus, the author of life. Yesus, penulis cerita kehidupan ini. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara,
datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, hidup ini seperti sebuah jalan cerita, a story, sebuah narasi. Ada liku-liku ceritanya, ada suka dukanya, ada menang kalahnya, ada ketegangan-ketegangan atau tension di dalamnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana akhir ceritanya, bukan? Bagaimana endingnya. Itu yang paling penting. Seperti kalau kita menonton movie atau menonton film, ending ceritanya itu menentukan kita menilai film ini bagus atau tidak. Kita puas atau tidak melihatnya. Tergantung bagaimana ending ceritanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, siapa yang berperan untuk membuat konklusi, untuk mengakhiri cerita, di mana akhirnya, bagaimana endingnya nanti, siapa yang berkuasa menentukannya, itulah yang paling penting. Dengan kata lain, final words-nya ada di dia. Dia yang menentukan kata akhirnya, finalnya, endingnya. Markus pasal 5 ayat 21-43 menggambarkan adanya pertarungan antara dua pihak untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa membuat ending cerita di dalam kehidupan manusia. Siapa? Yesus atau kematian? Jesus or death? Harus diakui, saudara-saudara, di mata kita manusia, kematian itu punya power yang besar sekali. Terutama power untuk membuat final words, untuk membuat ending yang mengakhiri semuanya. Sebelum kematian datang, orang masih bisa berbuat apa saja. Sebelum kematian datang, orang masih bisa berusaha
ini dan berusaha itu. Tapi kalau kematian sudah tiba, semua sudah angkat tangan, sudah give up, hopeless, karena sudah mati. Kematian itu mengakhiri semuanya. Dia seperti hakim yang mengetok palu dan membuat final verdict, membuat keputusan akhir. Di masa pandemi ini, kita semua tahu hakim yang bernama kematian ini begitu perkasa, begitu powerful. Kematian sungguh-sungguh menghantui dunia di masa pandemik ini. Seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus sedang berhadapan dengan power dari kematian yang sedang mengancam putrinya. Di pasal 5 ayat 22 dan 23 kita membaca, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Anaknya hampir mati. Gestur badannya menunjukkan dia sudah desperate. Dia menyingkirkan semua gengsinya sebagai kepala rumah ibadat, lalu tersungkur di depan Yesus di hadapan orang banyak. Mengapa? Sebab dia sudah sangat putus asa. He was so desperate. Lalu selanjutnya, cerita juga berlangsung dalam suasana desperate yang luar biasa. Karena kondisi hampir mati itu membuat semuanya jadi buru-buru, bukan? Semua mendapat pressure dari keterbatasan waktu. Sudah gitu, di dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus itu, ada interupsi. Ada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dan dia minta disembuhkan. Sehingga perjalanan itu menjadi terhenti karena Yesus meladeni perempuan itu. Kita yang membaca cerita itu merasa tegang sekali. Dan benar juga, akhirnya terlambat. Sebab datang kabar menyusul putri Yairus sudah mati. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Semua sudah angkat tangan, karena kematian sudah tiba. Sudah bikin final words-nya. Saudara-saudara, bagi kita, kematian selalu tampil perkasa. Dia memberikan final words. Di hadapannya kita tidak berdaya. Dengan kuasanya kematian menekan kita, sehingga kita bisa menjadi desperate. Tidak selalu dia menekan dengan wajah asli, yaitu kematian. Tetapi juga dengan ekspresi-ekspresi yang lain. Tetapi dampaknya sama, yaitu desperation, despair, keputusasaan. Kematian itu punya banyak pasukan untuk menekan kita masuk dalam lubang desperation, despair. Ada orang yang desperate karena menghadapi kondisi yang tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Setelah kurun waktu yang lama,
semuanya tetap sama saja. Kondisi fisiknya, kondisi pekerjaannya, kondisi rumah tangganya, tetap saja begitu. Kalau tidak even worse. Orang ini menjadi desperate karena keadaan itu. Ada orang yang desperate karena dilanda krisis, kehabisan resources, kehabisan tenaga, kehabisan waktu, kehabisan kesempatan, kehabisan uang, desperate karena terlambat. Ada yang desperate karena terpojok, karena terkurung, terintimidasi oleh keadaan yang buruk. Ada yang desperate karena tidak melihat alternatif lain. Sudah bisa membayangkan ini ujungnya apa? Ujungnya adalah kekalahan, ujungnya adalah kehancuran, kebinasaan. Orang dibuat desperate. Itulah caranya kematian menunjukkan kuasanya sebagai penentu akhir jalan cerita kehidupan kita. Tetapi, ketika kita membaca cerita Injil Markus hari ini, ada orang yang tidak mempan oleh pressure yang diberikan oleh kematian yang mengancam putri Yairus itu. Orang ini bernama Yesus. Meskipun perjalanannya menuju ke rumah Yairus yang diburu waktu itu mengalami interupsi di tengah jalan oleh kejadian penyembuhan seorang perempuan sakit pendarahan, sehingga putri Yairus keburu meninggal, Yesus ini tidak gentar. Kepada Yairus, dia malah berkata, "Jangan takut, percaya saja." Dia tidak under pressure. Perjalanan menuju ke rumah duka tetap dilanjutkannya. Mengapa? Jawabnya adalah karena kematian ternyata bukan pemegang ucapan final words atas kehidupan ini. Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, pemegang ucapan final words bukan kematian, melainkan Yesus. Cerita ini tidak berakhir di pembaringan anak perempuan Yairus yang meninggal. Melainkan cerita ini berakhir dengan kejadian seorang remaja perempuan yang bangun dari tempat tidurnya dan kemudian berjalan dan kemudian makan. Itu endingnya. Karena Yesus yang membuat ending itu, bukan kematian. Seolah-olah dalam cerita ini, kematian sedang dipermalukan, sedang dibungkam, dan Yesus mengambil alih sebagai penentu ending cerita. Sebab memang Yesus lebih besar daripada kematian. The author of life, pengarang cerita kehidupan ini, atau penulis cerita kehidupan ini dari awal sampai akhir. Tadi kita menyanyikan yang telah ada, yang sekarang dan yang akan datang. Alpha, Omega. Itu Yesus, the author of life. Penulis cerita kehidupan ini adalah Yesus. Dan ceritanya adalah cerita tentang kerajaan Allah. Dan setiap kita, Anda dan saya, diberi peran oleh Tuhan untuk ikut menyumbangkan cerita kita di dalam cerita kerajaan Allah itu. Reverend Xiao Chen Caps dari Presbyterian Church
pernah berkata begini, God's grace offers us blank pages and invites us to continue to write our part in God's story. Tuhan itu menawarkan halaman lembaran-lembaran kertas kosong supaya kita ikut menulis cerita di dalam kehidupan kita, cerita yang merupakan bagian dari cerita Tuhan, cerita tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin kita mengambil bagian menulis cerita kehidupan yang endingnya bukan despair, yang endingnya adalah pengharapan. Tuhan Yesus mau kita menulis cerita yang merupakan bagian dari cerita kerajaan Allah, bukan kerajaan kematian. Sebab yang membuat final words dalam cerita kerajaan Allah itu Yesus, bukan kematian dan bukan despair. Saudara sekalian, di kehidupan ini ada banyak hal yang bisa menggoda kita untuk menulis akhir cerita yang desperate. Banyak. Misalnya masa lalu yang gelap dan menyakitkan bisa mengunci seseorang untuk membuat ending yang buruk, seburuk masa lalu itu. Ada orang yang tidak pernah beranjak dari masa lalunya, dan masa lalu yang buruk itu mengurung dia di situ, dan ending ceritanya buruk karena dia membuat ending seburuk masa lalunya. Ada orang yang perkataan orang lain menoreh luka di hatinya, meruntuhkan semangat hidupnya, dan kata-kata yang busuk itu stay forever di dalam hatinya dan menentukan jalan cerita kehidupannya. Ada orang yang tidak pernah bisa melepaskan diri dari apa yang sudah pernah didengarnya dan menyakitkan, dan itu stay forever di hatinya, dan itu membuat dia jalan hidupnya ditentukan oleh kata-kata yang buruk itu. Dasar kamu pembawa sial, penyakitmu dari dulu memang begitu, kamu memang bodoh. Kalau kata-kata seperti itu kita terima dan kita jadikan bagian dari hati kita, maka kata-kata itu akan menentukan ending cerita kita. Dan endingnya sudah jelas adalah desperation. Bahkan pada waktu malam tiba, ketika kita mau tidur, seharusnya kita membuat ending yang baik, bukan? Untuk hari itu, yaitu ending syukur. Kita sujud dalam syukur, lalu berbaring tidur. Tapi bayangkan, kalau di siang hari Anda mendengar ada perkataan-perkataan buruk yang masuk ke telinga, masuk ke dalam hati, dan stay forever, maka pada malam Anda mau mengakhiri hari dan beristirahat, Anda akan dibuat tidak bisa tidur. Anda akan dibuat harus mengakhiri hari dengan kemarahan, dengan kepahitan, dengan dendam. Itulah caranya kematian untuk membuat kita desperate dan membuat ending cerita yang buruk di dalam kehidupan kita. Keadaan yang tidak bersahabat, sakit penyakit, bencana, kerugian, kemalangan, kehilangan orang yang dikasihi, itu bisa ikut mendikte kita untuk membuat ending cerita yang buruk, seakan-akan sudah it's the end of the world, sudah kiamat kehidupan ini. Nah, lewat cerita tentang Putri Yairus yang dibangkitkan ini,
kita diminta untuk jangan pernah menyerah pada ending yang buruk. Jangan izinkan orang lain atau kondisi yang buruk atau kita sendiri yang sedang desperate untuk membuat ending dalam jalan cerita kehidupan kita. Jangan biarkan kondisi buruk. Jangan biarkan orang lain. Jangan biarkan keputusasaan kita membuat ending di dalam hidup kita. Tetapi izinkanlah Yesus yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan kita untuk menulis ending cerita yang baik. Cerita yang mengandung pengharapan. Bukan despair. Disinilah pentingnya, saudara-saudara, iman Kristen. Iman kepada Yesus. Yesus yang lebih besar daripada kematian. Disinilah pentingnya iman Kristen, karena iman Kristen itu menolong kita untuk tidak lekas menyerah. Kalau Anda seorang anak dari keluarga miskin, tidak berarti harus berakhir dengan menjadi orang miskin terus. Kalau dulu pernah gagal, tidak berarti sekarang kita harus gagal terus. Meskipun orang sudah usia senja, tidak menjadi halangan untuk melanjutkan pendidikan dan melanjutkan untuk meraih kesarjanaan. Di Amerika ini banyak orang tua yang sudah umurnya di atas 70-an masih meraih kesarjanaannya. Karena apa? Karena dia tidak mau membuat sebuah ending berdasarkan usianya saja. Kalau ada orang berasal dari keluarga yang berantakan, tidak berarti dia tidak bisa membangun rumah tangga yang langgeng dan bahagia. Kalau ada orang pernah terlibat pertikaian, tidak berarti harus berakhir dengan dendam dan pembalasan. Orang Kristen bersama Yesus punya alternatif lain. Bersama Yesus kita bisa membuat ending cerita yang berbeda. Itulah artinya menjadi Kristen. Menjadi Kristen berarti membuat jalan cerita yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia ini. Orang Kristen adalah orang yang bisa menawarkan jalan cerita yang lain. Bersama Yesus kita dipanggil untuk membuat ending yang lebih baik bagi sekeliling kita. Ending cerita yang tidak membuat orang desperate. Doa dari Santo Fransiskus dari Assisi sungguh mencerminkan kebenaran ini. Dia berdoa begini kepada Tuhan, Lord, make me an instrument of your peace. Tuhan, jadikan aku alat damai sejahtera-Mu. Where there is hatred, let me bring love. Ketika ada kebencian, biarlah aku menghadirkan kasih. Where there is offense, let me bring pardon. Ketika ada kebencian, biarlah aku menawarkan pengampunan. Where there is discord, let me bring union. Ketika ada perpecahan, izinkan aku membawa persatuan. Where there is error, let me bring truth. Ketika ada kesalahan, ketidakbenaran, biarlah aku membawa kebenaran. Where there is doubt, let me bring faith. Ketika ada keraguan, biarlah aku membawa iman. Where there is despair, let me bring hope. Ketika ada keputusasaan, biarlah aku membawa pengharapan. Where there is darkness, let me bring your light. Ketika ada kegelapan,
Biarlah aku membawa terang-Mu. Where there is sadness, let me bring joy. Ketika ada kesusahan, biarlah aku membawa sukacita. Itulah orang Kristen. Orang yang membuat ending cerita bukan berdasarkan desperation, tetapi faith, love, and hope. Alkitab berkata, nanti akhirnya tinggal 3 ini, bukan? Semua sudah disortir. Yang ending yang masih ada tinggal 3, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Orang Kristen adalah orang yang membuat ending dalam hidup ini bersama dengan Yesus, bukan bersama dengan kematian. Sebab Yesus lebih besar daripada kematian. Dia mengalahkan kematian. Itu sebabnya sebagai murid Yesus kita punya ending cerita yang lebih baik. Sebab bukan kematian yang menetapkan final words untuk kita, melainkan Yesus. Bahkan andai kata kematian datang dalam hidup kita, Yesus membuat ending yang baik di kehidupan yang kekal. Kematian tidak pernah menjadi ending. Yesuslah yang menjadi ending dalam hidup kita. Saudara-saudara, ending cerita dalam kehidupan kita sepatutnya mengikuti alur cerita dalam kerajaan Allah. Cerita tentang life, tentang kehidupan, tentang keselamatan, tentang kemenangan, tentang kasih, tentang persatuan, tentang damai, pengharapan, dan sukacita. Yesus mengajak kita berjalan bersama dalam hidup ini, menulis cerita yang baik dan membuat ending yang baik bersama dengan Dia, sebab Dialah yang menulis cerita kehidupan ini dari awal sampai akhirnya. Jesus is the author of life. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, Engkau lebih besar daripada kuasa kematian. Ketika sekarang dunia ini sedang dihantui oleh perkasanya kuasa kematian, izinkan kami Tuhan untuk bersandar hanya padamu, untuk percaya bahwa akhir cerita dalam kehidupan ini bukan ditentukan oleh kematian, melainkan oleh dirimu. Sebab Engkaulah penulis cerita kehidupan. Engkau adalah Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kami ingin menyerahkan hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, bahkan semua pekerjaan, pergumulan-pergumulan kami, apapun itu Tuhan, baik maupun buruk, kami letakkan dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu, yang membuat ending akhir cerita yang baik dalam hidup kami adalah Engkau sendiri. Dan kami tahu di dalam Tuhan, akhir cerita kehidupan kami adalah damai sejahtera dan kuasa kebaikan Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya itu Tuhan menjadi ending di dalam setiap jalan cerita kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pipi yang telah menyampaikan firman Tuhan
Ya. Selanjutnya kita akan berdoa jemaat ya. Kita akan doakan Ko Abi yang mau operasi mata. Kita akan berdoa buat AI yang akan operasi kaki ya. Iya, ya kita doakan tuh. AI juga Bu Yonas. Kita berdoa untuk Bu Yonas. Buat Ko Hendy dan Mike, Sony dan Cik Yani dan orang-orang senior Maranatha. Kita mengucap syukur Ko Yongki sudah sehat walafiat ya, hampir 100% nih ya, puji Tuhan. Dan juga kita mau berdoa untuk Cik Foni dan keluarga Kojot, satu keluarga. Rupanya si Angeline is positif ya, nggak tahu positifnya dari mana. Dia pergi tes positif, jadi dia satu keluarga Kojot dengan Cik Foni mungkin mau tes sekarang juga mungkin ya. Tahu, mudah-mudahan ya bisa bertahan gitu ya. Kalau Angeline sudah vaksin ya, jadi mungkin lebih oke ya. Ya, kita tetap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami yang hadir pada siang hari ini. Kau memberi kami kesehatan yang baik Tuhan. Kau memberkati kehidupan kami, anak-anak kami semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarin kami sesuatu yang Kau buat, rancangan yang Kau buat ke dalam kehidupan kami selalu DNA adalah yang baik buat kami Bapa. Walaupun kadang-kadang dunia melihat itu adalah yang fatal, tapi di mata Engkau adalah yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami mengingat setiap teman kami yang sakit, yang akan operasi, sakit ginjal, pada umumnya semua yang lemah tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan beri penghiburan, Tuhan pakai obat dan dokter yang mereka pakai semuanya, biar mereka bisa mengalami kesembuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga pada khususnya berdoa untuk keluarga Cik Foni, Angeline yang kena positif. Tuhan pimpin supaya dia tetap kuat, tetap bersandar pada Engkau Tuhan. Juga Kojot dengan Cik Foni Tuhan. Kami menaruhkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur di mana kami melihat banyak teman-teman kami yang dahulunya sakit sudah baikkan Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih pada Engkau, karena kami tahu Engkau lah yang menguasai kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan tekad untuk kembali dalam hidup sehari-hari dan menulis cerita kehidupan yang sesuai dengan cerita kerajaan Allah. Cerita-cerita yang penuh pengharapan, karena kita berjalan tidak sendirian. Kita bersama dengan Yesus, Tuhan yang lebih besar daripada kematian, Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Mari kita kembali dalam hidup sehari-hari dengan penuh syukur. Kita melayani Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan melindungi dan menjaga engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ini doa berkat dulu karena Pak Pipi harus bertugas di gerejanya. Masih Pak Pipi, nanti bentar ya. Ya, saya minta maaf mau pamit dulu ya.
Dan berikutnya Saudara Lili, offering ya. Ya, silakan. Sebentar lagi kita akan menjalankan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada siang hari ini kami masih dapat beribadah bersama meskipun masih dalam masa pandemi. Dan terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat-Mu pada sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami akan menjalankan persembahan. Kiranya Kau berkati dan persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap sekali yuk, mari kita nyanyikan sambil berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk. Ya seperti tadi yang Saudara Kinto bilang, mestinya hari ini ada rapat pengurus untuk pergantian, tetapi Cik Foni berhalangan, jadi mungkin minggu depan. Dan sekarang kita mau nyanyikan lagu Maranatha. Ada yang mau disampaikan lagi? Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya.
Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para tebusan. Sambutlah Dia Raja, segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Amin, puji Tuhan, kebaktian selesai.